Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Amriani. Saya adalah salah satu dosen di jurusan Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah farmakologi lanjut. Video ini diambil sebagai salah satu syarat pemenuhan penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, poin pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT di bidang pengajaran. Di sini, saya akan memulai dari deskripsi singkat mata kuliah farmakologi lanjut yang saya ampu. Pada jurusan Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya, farmakologi lanjut merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diambil mahasiswa pada semester 3. Mata kuliah ini memiliki 2 SKS teori. Di sini, saya akan memulai dari deskripsi singkat mata kuliah farmakologi lanjut yang saya ampu. Pada jurusan Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya, farmakologi lanjut merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa di semester 3. Mata kuliah ini memiliki 2 SKS teori. Farmakologi lanjut merupakan mata kuliah lanjutan dari farmakologi dasar yang memberikan pemahaman dan keterampilan bagi calon sarjana farmasi untuk mengetahui nasib obat di dalam tubuh dan bagaimana obat mempengaruhi tubuh manusia. Pada mata kuliah ini akan dibahas obat-obatan dan studi kasus pemilihan obat anti-tuberkulosis, antiseptik dan desinfektan, anti-malaria, antelmintik dan amebisip, kontrasepsi, anti-kanker, hematologi, antikoagulan, antitrombosit, antibiotik, antifungi, dan antivirus. Tujuan mata kuliah farmakologi lanjut yaitu memberikan bekal dan keterampilan kepada mahasiswa terkait dengan pengetahuan tentang penyakit dan jenis obat-obat yang akan digunakan sehingga mahasiswa dapat mengklasifikasikan jenis obat dan dapat menentukan terapi yang paling sesuai dengan kondisi klinis pasien. Selain itu, dengan keterampilan ini, mahasiswa bisa mengaplikasikan ilmunya untuk bekerja di pelayanan kesehatan, baik itu rumah sakit, klinik, maupun apotek. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah farmakologi lanjut yang dibebankan kepada mahasiswa S1 Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya meliputi 1. Mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, peduli pada masalah sosial, lingkungan, menjunjung tinggi penegakan hukum melalui kreativitas, inovasi, leadership yang kuat, sinergi, serta potensi lain untuk mencapai tujuan hasil yang maksimal. 2. Mampu mengkaji dan memanfaatkan bidang ilmu terkait dalam rangka mengaplikasikannya pada bidang farmasi, serta mampu mengambil keputusan secara tepat dari hasil kerja sendiri maupun kinerja kelompok, dalam bentuk laporan tugas akhir atau bentuk kegiatan pembelajaran yang lain yang luarannya setara dengan tugas akhir, melalui pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Mampu mengelola pembelajaran diri sendiri dan mengembangkan diri sebagai pribadi pembelajaran sepanjang hayat untuk bersaing di dunia kerja, dalam rangka berkontribusi nyata untuk menyelesaikan masalah dan memperhatikan prinsip keberlanjutan serta memahami kewirausahaan yang sesuai. 4. Memahami dasar-dasar ilmu farmasi sains dan farmasi praktis. 5. Mampu berpikir logis, kritis, inovatif, sistematis dalam pengembangan ilmu farmasi. 6. Memperhatikan dan menerapkan nilai kejujuran, tata cara, dan etika ilmiah sesuai bidang farmasi dalam menghasilkan deskripsi saintik, hasil kegiatan baik dalam bentuk tugas perkuliahan mandiri, tugas kelompok, maupun tugas akhir atau skripsi. 7. Mampu melakukan riset, mengidentifikasi, serta menyelesaikan problem untuk berkontribusi pada pengembangan ilmu farmasi. Ke-8. Mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang baik, melakukan konsep farmakoterapi, dan komunitas farmasi yang baik. Dan dari capaian tersebut diturunkan menjadi 6 CPMK, yaitu 1. Mampu memahami mekanisme kerja obat, efikasi obat, efek samping obat, dan toksisitas obat anti-tuberkulosis, antiseptik, dan desinfektan. Yang kedua, mampu memahami mekanisme kerja obat, efikasi obat, efek samping obat, dan toksisitas obat anti-malaria dan antelmintik amebisip. 3. Mampu memahami mekanisme kerja obat, efikasi obat, efek samping obat, dan toksisitas obat kontrasepsi. 4. Mampu memahami mekanisme kerja obat, efikasi obat, efek samping obat, dan toksisitas obat anti-kanker. 5. Mampu memahami mekanisme kerja obat, efikasi obat, efek samping obat, dan toksisitas obat hematologi, antikoagulan, dan antitrombosit. 8.
mampu memahami mekanisme kerja obat, efikasi obat, efek samping obat, dan toksisitas obat antibiotik, antifungi, dan antivirus. Setelah menyelesaikan kuliah farmakologi lanjut, terutama di pertemuan kedua ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan definisi tuberkulosis, menjelaskan gejala, etiologi, memahami prinsip penggunaan obat anti-tuberkulosis, mekanisme kerja, efikasi obat, efek samping obat, dan toksisitas obat anti-tuberkulosis, serta menyelesaikan studi kasus terkait tuberkulosis yang diberikan. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini menggunakan metode yang kreatif dan inovatif, yakni saya menggunakan metode DIA, yakni Delivery, Interactive, dan Assessment. Pada tahap delivery, saya akan memberikan materi kepada mahasiswa. Materi dibuat semenarik mungkin dan mudah untuk dipahami oleh mahasiswa. Materi akan di-upload pada Learning Management System atau LMS yang dimiliki oleh Universitas Sriwijaya yang dapat diakses oleh semua mahasiswa. Materi diberikan sebelum perkuliahan dimulai, sehingga mahasiswa memiliki kesempatan untuk memahami terlebih dahulu materi yang telah diberikan sebelum perkuliahan dimulai. Mata kuliah farmakologi lanjut terdiri dari 8 CPL, 6 CPMK, dan 12 bahan kajian yang tersebar di 14 kali pertemuan. Penyampaian materi dilakukan pada 14 kali pertemuan dan 2 kali ujian pada pertemuan ke-8 dan 16, yakni pekan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selanjutnya, tahap interaktif. Pada tahap interaktif akan terjadi komunikasi antara dosen dan mahasiswa yang lebih menyenangkan, dan saya mendorong adanya komunikasi dua arah sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Untuk mencapai komunikasi dua arah tersebut, saya menggunakan case study di setiap pertemuan. Jadi, saya memberikan kasus kepada mahasiswa untuk didiskusikan bersama. Saya juga selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya terkait materi yang disampaikan dan memberikan review untuk melihat apakah materi yang saya berikan sudah diterima dengan baik oleh mahasiswa atau belum. Review yang diberikan harus dibuat semenarik dan semenyenangkan mungkin agar mahasiswa lebih berani untuk mengungkapkan pertanyaan atau menjawab pertanyaan dari dosen. Yang ketiga yaitu assessment. Assessment atau tahap penilaian dilakukan secara objektif dan transparan. Penilaian meliputi kehadiran, keaktifan, studi kasus lapangan dan pembahasan, tugas mandiri, kuis, ujian tengah semester atau UTS, dan ujian akhir semester atau UAS. Sistem penilaian mata kuliah farmakologi lanjut dibagi menjadi aktivitas partisipatif sebanyak 25%, hasil proyek 25%, tugas 10%, kuis 10%, UTS 15%, dan UAS 15%. Demikianlah deskripsi singkat mata kuliah farmakologi lanjut yang saya ampu. Sekarang kita lanjutkan untuk melihat cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan di kelas pada pertemuan kedua, yakni tentang farmakologi anti-tuberkulosis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada hari ini kita akan mengikuti perkuliahan farmakologi lanjut. Ya, adapun mata kuliah farmakologi lanjut ini merupakan mata kuliah lanjutan. Sebelumnya kalian sudah mendapatkan mata kuliah farmakologi dasar ya, semester 2. Ya, nah walaupun hari ini masih sudah siang ya, tapi Ibu berharap kalian tetap semangat ya untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Baik, untuk kelancaran perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, berdoa dipersilakan. Oke, berdoa. Baik, hari ini Ibu akan membahas terkait dengan anti-tuberkulosis. Oke, tadi sudah sebutkan ya bahwa sebelum kita masuk ke farmakologi lanjut kita sudah membahas sebenarnya terkait dengan farmakologi dasar. Kira-kira di farmakologi itu kita belajar apa sih? Ada yang bisa jawab? Kalau di farmakologi itu kita belajar apa? Belajar tentang farmakokinetika dan farmakodinamika. Oke, apa sih farmakokinetika, farmakodinamika itu? Ya, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Diana Praswada. Jadi di farmakologi ini kami mempelajari terkait dengan farmakokinetika dan juga farmakodinamika. Farmakokinetika itu sendiri mempelajari terkait dengan perjalanan obat di dalam tubuh seperti membahas absorpsi, distribusi, metabolisme dan juga ekspresi. Sedangkan untuk farmakodinamika itu mempelajari bagaimana efek dari obat itu terhadap kepada tubuh. Ini kita belajar tentang obat ya. Nah di farmakologi satu kemarin waktu di farmakologi dasar kami belajar tentang ya jalannya dulu ya aku. Jadi kita belajar kan dari sistem di dalam tubuh kita. Itu yang dari farmakologi lanjut yang melanjutkan jadi farmakologi dasar. Hari ini kita akan membahas tentang anti-tuberkulosis. Pertanyaan Ibu lagi, kira-kira kalau kita belajar anti-tuberkulosis itu kita belajar apa ya? Antibiotik. Terus antibiotik yang dimanfaatkan untuk tuberkulosis ya. Kasusnya banyak nggak?
terjadi di tempat kita? Banyak ya. Kita sadari nggak terjadinya? Tidak. Kenapa tidak? Kira-kira kenapa tidak? Bisa nggak kita mendeteksi? Penyebabnya siapa kira-kira? Bakteri ya. Bakteri itu bisa nggak kita deteksi dengan mata terbuka? Tidak. Jadi harus atau kita membutuhkan alat khusus untuk bisa mengetahui ada tidaknya bakteri yang menyebabkan tuberkulosis. Oke. Nah, topik pembahasan kita hari ini kita akan membahas terkait dengan ya, tuberkulosis itu sendiri dan juga bagaimana prevalensinya, klasifikasi penyakit TBC, kemudian faktor risiko dan etiologinya, patofisiologi dan diagnosis, kemudian prinsip penggunaan anti-tuberkulosis. Jadi setelah kita perkuliahan ini nanti, Ibu harapkan kalian sudah paham terkait dengan tuberkulosis dan bagaimana tata laksananya. Kita masuk ke contoh kasus ya. Contoh kasus ini sebenarnya hanya mengenalkan kalian ya. Nanti setelah kalian masuk ke mata kuliah farmakoterapi, baru kalian akan membahas kira-kira tepat nggak ya kalau misalnya pasien ini diberikan obat yang tertera di bawah. Nah, kalau sekarang kalian hanya diantarkan kira-kira kalau pasien TB itu seperti apa ya kasusnya gitu ya. Oke, kita baca dulu ya dari kasusnya. Seorang pria usianya 40 tahun. Dari kasus sebenarnya kalian bisa belajar nanti apa ya yang penting dari kasus ini. Kita bisa melihat gejala klinis. Oke, kalau farmakologi tidak akan jauh-jauh dari belajar tentang gejala klinis pasien. Kalian akan tahu. Dan kita bisa tahu gejala klinisnya, dia dinyatakan punya batuk disertai darah sejak 3 bulan yang lalu. Artinya batuknya seperti apa? Batuk yang akut sifatnya itu batuk kronis ya. Kita ada mulai nanti berpikir, oh jangan pasiennya mengalami TB paru. Ya kenapa? Karena dia punya batuk yang relatif lama. Kemudian dia bilang batuknya itu disertai darah sejak 3 hari yang lalu. Kemudian dia bilang lagi batuknya sering terjadi pada malam hari. Batuk sudah dirasakan sejak 6 bulan. Oke. Kemudian dia bilang pasiennya sesak napas, selera makannya berkurang, letih dan lesu. Artinya di sini ada gangguan pada pernapasannya. Tekanan darah 110, nadi nafasnya nanti bisa ya. Kalian harus tahu ya, kira-kira dari kasus ini berapa sih nilai normal untuk data-data lab yang ada. Ini kan semua data lab ya, ada data lab. Sekarang pertanyaan ibu, pria usia 40 tahun, berat badan 40 kg, tinggi badan 160. Kira-kira pasiennya kurus atau belum? Bagaimana kalian bisa tahu dia kurus? Apa yang harus kita ketahui? Kita punya data apa? Data berat badan, tinggi badan. Sehingga kita bisa mengukur body mass index atau berat badan ideal dari pasien. Kalau dari pasien berapa kira-kira? 55. Sekitar berapa? 20-an berapa? Ya, 15,6. Nah, kira-kira itu masuk ke mana? Underweight ya, artinya pasiennya bisa dinyatakan kurang gizi nggak? Ya, salah satu gejala pasien TB adalah dia memiliki berat badan yang kurang. Jadi kalian bisa lihat ya, setidaknya dari sini kalian bisa tahu nih, oh gejalanya apa-apa aja selain batuk-batuk gitu ya, dan yang lainnya gitu ya. Kita lanjutkan. Jadi kalau kita mau memahami dari kasus ini, kalian harus tahu apa itu TBC secara jelas. Kita masuk ke materi yang sebenarnya. Oke, anti-tuberkulosis merupakan suatu senyawa atau agen atau obat yang digunakan dalam tata laksana penyakit tuberkulosis atau lebih dikenal dengan TBC. Dia merupakan penyakit kronik yang disebabkan oleh berbagai jenis strain Mycobacteria, khususnya Mycobacterium tuberculosis. Jadi anak farmasi jangan sampai tahu ya, penyakit TBC disebabkan oleh siapa? Bakteri. Siapa bakterinya? Jangan seperti itu ya. Jadi kalian harus tahu, kalian harus paham penyebabnya adalah Bacterium tuberculosis populer ya di dunia kedokteran ya, si Mycobacterium ini. Jadi kalau dia populer maka kita harus tahu ya. Dia biasanya menyerang paru-paru atau bisa organ lainnya. Merupakan penyakit dengan melibatkan banyak antibiotik yang diminum dalam jangka waktu lama. Jadi ini prinsipnya. Terjawab pertanyaan pertama? Terjawab ya. Oke, nah bagaimana prevalensinya di Indonesia dan di negara kita? Ya sebenarnya per 2019 ada sekitar 845 ribuan kasus TB di Indonesia. Tapi yang sudah tertreatment gitu ya atau diketahui penyakitnya itu hanya sekitar 67%. Dikit ya, 67% dari 845 ribu kasus. Artinya kita nggak tahu kita ini dekat atau tidak dengan penderita TB. Kalau kita katakan misalnya kita tidak berhati-hati, mungkin kita juga bisa terpapar. Tapi kira-kira kenapa kita tidak bisa terpapar atau kita tidak terpapar? Karena kita punya sistem imun. Jadi kita punya sistem imun. Karena kita punya sistem imun, makanya kita bisa untuk melawan dari bibit-bibit penyakit. Tapi kan kita nggak selamanya sehat. Mesti ada masanya mungkin imunitas kita turun. Contohnya kalian nih, yang mahasiswa bu, kamu tuh lagi banyak tugas dan lain-lain gitu ya. Biasanya kan kurang tidur, kurang makan ya nggak? Nah bisa terpapar kalau seandainya kita dekat dengan pasien TB. Nah bagaimana klasifikasinya? TB paru itu ada yang menyerang paru-paru dan juga TB ekstra paru namanya. Kalau di ekstra paru ya yang di luar paru, bisa jadi pleura, limfa gitu ya, persendian, kemudian tulang belakang itu juga bisa, saluran kencing, saraf, kemudian juga bisa mengenai perut seperti itu. Ada dua tipe utama, dia sifatnya TB laten dan juga TB aktif. Kalau TB laten tidak sakit dan tidak dapat menularkan Mycobacterium pada orang lain. Kalau TB aktif dia bisa menularkan
Kira-kira kapan pasien menyatakan TB laten atau TB aktif? Logikanya aja. Artinya dua-duanya sakit kan? Sakit. Kapan dia laten tidak menularkan? Kapan misalnya lagi dia itu aktif dia menularkan? Logikanya harus apa kaitannya dengan imunitas? Ya. Seseorang itu bisa dikatakan dia TB laten atau TB aktif. Nah, kalau dia TB laten itu dia diobati, Bu. TB-nya itu diobati. Sedangkan kalau TB aktif itu dia kemungkinan tidak diobati atau dia diobati tapi dia tidak patuh sehingga dia masih Betul sekali ya. Jadi benar seperti itu kasusnya. Yang namanya TB kita konsumsi obat ya. Pasien itu konsumsi obat harus konsumsi obat. Jadi pada saat dia mengkonsumsi obat dengan benar, dia akan masuk ke kategori laten. Dia sakit, kan dia minum obat, jadi otomatis dia pasti sakit. Tapi dia tidak menularkan. Jadi sebenarnya yang aman untuk kita yang mana? TB laten. Jadi makanya kalian nih sebagai farmasis nanti punya tugasnya apa? Untuk bisa mengedukasi pasien. Ya ini kan banyak kasusnya. Jadi kalian edukasi pasiennya, kalian edukasi pasien TB ini supaya apa? Supaya mereka itu paham, ngerti dengan penyakitnya, sehingga mereka akan mengkonsumsi obat dengan benar, dengan patuh. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, etiologinya, kalau kita belajar tentang patofisiologi penyakit, kita harus tahu kenapa penyakit itu terjadi. Karena ada penyakit infeksi, dia disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Siapa Mycobacterium tuberculosis? Merupakan baksil gram positif, berbentuk batang, dinding selnya mengandung kompres, lipid, glikolipid, serta lipid lipowex yang sulit ditumis kimia. Pertanyaan Ibu, kalian udah belajar mikrobiologi? Nah, kalau jadi mikrobiologi, Anda tahu dong, gram positif, gram negatif. Kira-kira gram positifnya seperti apa sih? Ya, apa nih? Kalau dia diapain? Dengan apa? Pewarnaan gram. Dia akan menghasilkan warna ungu atau biru, yang violet ya di gambarnya. Nah terus seperti apa lagi ya? Memiliki dinding sel, ya. Nah kemudian dia berbentuk, dia bilang ada yang batang. Selain batang ada bentuk apa lagi bentuk bakteri? Fokus tuh bulat. Terus apa lagi? Spiral. Ya, artinya kalian harus ingat ya. Oke. Nah ini faktor risikonya: umur, pendidikan, lama kontak, kemudian perilaku, pengetahuan, status ekonomi, kepadatan hunian, dan kebiasaan merokok. Pertanyaan Ibu, ada yang bisa menjabarkan kira-kira kalau umurnya seperti apa sih? Oke? Ibu, saya Evas Alatis. Ya. Jika dilihat umur, kita tahu kan kalau untuk umur tersendiri, baik itu yang muda yang tua. Kalau dia muda, imunitasnya itu kan baru mengenal tubuh, sehingga kalau kita terpapar infeksi pasti dia lebih tinggi. Sedangkan jika dia sudah dewasa, dia itu bisa juga imunitasnya itu bisa berkurang dilihat dari faktor aktivitasnya, apakah aktivitasnya bisa dilakukan atau tidak. Dan juga kalau dia sudah tua, tentunya imunitasnya turun. Sedangkan faktor pendidikan tadi, misal kalau dia berbandingan dengan misal ada masyarakat yang kurang terdidik, pastinya mereka mengenai informasi tentang kesehatan itu pasti berkurang dibandingkan dengan teman-teman yang mungkin ada mengikuti sekolah yang tinggi sehingga mereka mengetahui bagaimana cara mengurangi faktor resiko TB dan sebagainya. Setelah itu lama kontak keluarga yang menderita TB baru. Jika misal dalam keluarga itu ada satu orang yang terkena TB paru dan juga tidak dilakukannya pengobatan, pasti dia dapat menular apalagi yang namanya tadi adanya TB aktif ya, yang tidak diobati. Setelah itu perilaku yang tidak bersih dan juga hidup yang jorok pasti tentunya akan meningkatkan infeksi pada manusia tersebut. Setelah itu pengetahuan juga seperti pendidikan tadi, status ekonomi tentunya misal dia tinggal di tempat yang jorok atau tempat lembab pastinya akan meningkatkan hidup atau perkembangan dari infeksi itu sendiri. Setelah itu kepadatan hunian tentunya dikarenakan kita tidak tahu apakah di sebelah kita itu terkena TB atau tidak, tentunya pasti akan meningkatkan faktor risiko terkena TB di sini sendiri. Dan terakhir adalah kebiasaan merokok. Misal dia itu sudah terkena penyakit TBC dan jika dilanjutkan ada kebiasaan merokok, tentunya akan merusak dari organ paru-parunya sehingga meningkat. Benar ya, tepat ya. Status. Jadi benar ya, betul sekali. Nah, pertanyaan Ibu kan faktor risiko. Kira-kira kalau kita mengalami faktor risiko ini, apakah kita pasti sakit TBC? Tidak. Kenapa enggak? Kira-kira ada nggak yang bisa kita kontrol? Ada? Ya, umur bisa dikontrol enggak? Pengetahuan bisa? Bisa. Jadi artinya ini bisa kita kondisikan. Jadi makanya ini adalah salah satu nanti yang bisa kalian manfaatkan di farmakoterapi untuk apa? Memberikan terapi non farmakologis. Nah, bagaimana diagnosisnya? Walaupun kalian tidak punya kompetensi atau tidak diharuskan memiliki kompetensi untuk menetapkan diagnosis, tapi nggak salahnya Bu, kami tahu bagaimana sih caranya untuk menetapkan diagnosis penyakit TB. Yang paling gampang adalah dengan menggunakan pemeriksaan dahak secara mikroskopis. Dahak yang dicek namanya sewaktu pagi sewaktu atau SPS. Kira-kira kalau kita bicara sewaktu berarti diambilnya ya saat itu, namanya sewaktu ya. Kalau pagi, ya pagi. Kita udah makan sesuatu belum? Belum ya. Kalau sewaktu berikutnya, ya udah
positif atau positif, sementara sewaktu berikutnya negatif, dia sudah dinyatakan TB. Tapi kalau belum, jadi misalnya sewaktunya positif, pagi sama sewaktu berikutnya masih negatif, nanti harus ada pertimbangan dari dokter dan juga harus ditunjang dengan cek ronsen dada atau fototoraks, gitu ya. Nah, ini ada mode of action tadi ya, sifatnya karena dia bakteri, pokoknya dia digunakan untuk antibakteri, artinya dia seperti apa? Sifatnya dia bertindak sebagai antibakteri itu ada dua sifatnya, satu bertindak sebagai bakterisid, satu lagi bakteriostatik. Apa bedanya? Ya. Kalau bakterisid itu membunuh bakterinya, kalau bakteriostatik itu hanya menghambat. Ya, betul ya. Memang pada akhirnya dia melumpuhkan dua-duanya ya, tapi satu dia bunuh, satu lagi dia hambat pertumbuhannya. Intinya sama aja ya. Satu mungkin dia bekerja di dia menghambat pembentukan dinding selnya, akhirnya dia nggak punya dinding sel, jadi kan ujung-ujungnya dia akan rusak seperti itu, gitu ya. Nah, obatnya ada dua. Pertama first line, yang kedua second line. Ya, first line itu tadi yang di depan yang punya si pasien tadi ya, dia bilang dia pakai isoniazid, INH, rifampicin, RIF, kemudian tirazinamid, PZA, dan ethambutol atau EMB. Jadi nanti diberikan tugas ke kalian sebagai tugas sendiri, kalian harus membuat kira-kira yang first line itu apa saja, kemudian apa mekanisme kerjanya, kemudian berapa dosis yang digunakan, kemudian nanti nama paten yang tersedia di pasaran, gitu ya. Karena kalau di pasaran belum tentu yang keluar itu nama generiknya, ya. Nah, kita pakai second line, first line sudah dipakai tapi tidak mempan itu apa bahasanya? Resisten, kan keren ya, resisten bu namanya, kan keren gitu ya, resistensi antibiotik bu, ya kan? Lagi di Indonesia ya, Indonesia kan kadang obat-obat itu dijual secara bebas, pokoknya gampang terjadi resistensi antibiotik. Ya, nah ini beberapa terkait dengan obat-obatnya tadi. Ada yang dia sifatnya dia sangat tertarik obatnya di metabolisme dihepat ya, metabolisme dihepat. Nanti terkait dengan obat-obatnya kalian bisa manfaatkan isoniazid, rifampicin. Kalau rifampicin dia bisa diekspresikan lewat urin feses, ya dia bisa menyebabkan warna merah pada urin pasien. Jadi makanya kita perlu melakukan konseling pasiennya ya, kasih tahu pasiennya. Setelah minum ini nanti akan menyebabkan urin berwarna kemerahan. Itu bukan darah. Ya, kalau nggak nanti pasien akan menghentikan sendiri obatnya. Boleh nggak dihentikan? Tidak. Ya. Kemudian tirazinamid ini salah satu efek sampingnya adalah menyebabkan nyeri pada sendi. Ya, jadi nanti kita beritahukan pasien apa efek sampingnya. Kemudian tadi di depan kan ada penggunaan vitamin B6 digunakan untuk mencegah efek samping dari isoniazid. Karena pemberian isoniazid dengan vitamin B6 bisa menyebabkan apa? Neuritis perifer. Kemudian tadi di kasus kita ada penggunaan prednison. Sebenarnya prednison sendiri sifatnya itu adalah menekan imunitas. Jadi sebenarnya kontraindikasi ya kalau diberikan pada pasien ini. Tapi dia bertindak sebagai kalau terjadi perleketan pada paru. Makanya dia diberikan prednison karena sifatnya dia sebagai untuk pengobatan radarnya. Seperti itu gitu ya. Oke, terjawab pertanyaan kalian tadi semuanya yang di depan? Ya, terjawab ya. Nah, sampai di sini ada yang mau menanyakan? Ya. Nama saya Sukarsatya Subana. Ya. Saya ingin bertanya. Tadi itu Ibu menyebutkan bahwa ini tuh akan menjadi bekal untuk di mata kuliah farmakoterapi. Nah, saya masih belum paham Ibu, kira-kira untuk mata kuliah farmakoterapi ini akan seperti apa ya? Oke, mata kuliah farmakoterapi ya. Nah ya, jadi ini adalah bekal yang kalian punya. Di farmakoterapi kalian harus paham tentang penyakitnya. Kita punya patofisiologi. Yang kedua, kalian harus punya ilmu farmakologi. Jadi ada sakit, ada obat kan? Fungsi obat untuk menetralisir penyakit. Nah, sementara pasien itu sama nggak modelnya semua? Tidak. Jadi kita punya obat banyak kan? Banyak. Nah, jadi di farmakoterapi nanti kalian akan menanggung mana obat-obatan atau tata-tata yang paling cocok dengan pasien kita. Ya, jadi kalian tinggal memilihkan. Jadi makanya pemilihan terapi itu merupakan kompetensi dari seorang farmasis. Ya, oke. Ada lagi? Ya. Tadi itu kan ada first line sama second line. Nah, jika kita tuh udah memberikan first line tapi nggak bisa asisten. Nah, kita udah sampai kepada second line dulu, tapi pasiennya itu memiliki komplikasi penyakit lain yang dimana dia tuh tidak boleh untuk diberikan obat dari second line tersebut. Maka tindakan apa yang harus kita lakukan sebagai farmasi dan kira-kira ada nggak Ibu kasus yang dinyatakan? Sejauh yang Ibu ketahui mungkin tidak ada yang sampai seperti itu. Tapi kalaupun ada, prinsip pengobatan itu salah satunya adalah dicari yang terbaik. Jadi kalau misalnya memang pasien itu tidak ada obat lainnya, tapi dia harus dapat obat itu, ya silakan. Artinya nanti kasus efek yang muncul itu di-cover dengan cara lain seperti itu. Tapi resikonya bagi pasien adalah pasti akan mendapatkan total obat yang lebih banyak seperti itu. Ya, karena tidak ada jalan lain kan. Ya, daripada pasiennya nanti meninggal, lebih baik dia ya kita atur bagaimana dia bisa atau masih tetap bisa beraktivitas secara normal. Ya, ada lagi? Oke. Itu tadi Bu,
mungkin kan pernah juga keluarga saya ada yang terkena TBC ya. Tapi yang saya sulitkan itu adalah keluarga saya juga itu merokok ibu. Jadi mungkin konseling yang lebih baik kepada keluarga kita itu kayak gimana ya? Karena juga kan kita kan mungkin masih di bawah dianggap ecek-ecek lah sama ibu itu gimana? Betul ya. Nah, betul ya. Kita bisa dianggap sebagai di bawah, atau justru kalian itu seperti sumber obat bagi keluarga. Walaupun kalian mungkin, oh bu, saya kan pengetahuan saya juga baru masih di farmakologi bu, tapi kok saya tuh udah ditanya macam-macam sama keluarga saya sampai seperti itu ya. Nah, caranya gitu ya, kalau misalnya dia sudah bisa diberitahukan, otomatis yang perlu kita lakukan adalah non farmakologi. Yang paling gampang apa? Kita mungkin yang mengurangi kontak, ya. Bagaimana caranya? Ya kalau kita kontak, tapi kita menggunakan masker. Benar ya, kadang-kadang pasien itu lebih garang ketimbang kita. Memang iya benar, ya. Kesulitan kita salah satunya gitu, untuk membuat pasien mengerti ya dengan pengobatan yang diterima. Gitu ya, itu salah satunya. Jadi kita tinggal membentengi diri kita sendiri. Pakai masker, ya kan? Kita kurangi kontak. Seperti itu. Beritahukan kepada orang sekitarnya. Ya, tapi itu adalah kondisi yang harus diberitahukan. Bukan berarti disimpan ya, karena itu kan membahayakan. Seperti itu. Oke, ada lagi? Ya? Berkaitan dengan patofisiologis TB paru tadi, Ya. sebenarnya apa sih bu alasan utama TB paru itu lebih sering ditemukan daripada TB yang lain? Kan ada tadi ya, penyakit yang lain gitu bu. Jadi Ya. yang seringnya TB paru. Kenapa bisa di paru gitu ya? Ya karena memang dia tempat hidup yang paling baik untuk dia itu di paru. Ya kalau yang lain itu mungkin ya karena dibawa oleh aliran darah. Contohnya kayak meningitis gitu ya. Nah, meningitis kan salah satu faktor penyulit. Dia TBC, pasti dia punya TBC sebelumnya. Jadi nggak mungkin di ujung-ujung oh dia sakit TB paru, nggak mungkin. TB meningitis nggak mungkin. Jadi dia pasti punya TBC sebelumnya, tapi mungkin belum diobati secara baik, makanya bakterinya akhirnya terakumulasi di otak. Jadi penyulit kan? Penyulit ya. Yang namanya sawar darah otak itu kan sulit untuk ditembus. Ya dia sulit ditembus oleh kuman penyakit, tapi sekali ketemu sulit ditembus oleh obat. Ini sudah salah ya. Ada lagi? Kalau dia sudah terpapar ada namanya ekstra parut. Ya. Nanti kalau dia misal dari TBC-nya itu sudah ke infeksi ISK gitu, itu nanti antibiotiknya harus ikut ISK juga atau untuk tuberkulosis saja? Tetap sama. Oh, sama. Ya sama. Jadi makanya ada kategori TB ekstra paru. Ya, nanti ada kategori, ada untuk TB yang baru teridentifikasi dengan BTA positif, ada mungkin yang TB ekstra paru, ada kategori, ada TB kembali, jadi TB-nya itu muncul kembali, ada TB resisten, seperti itu. Tenang ya, sabar ya, kita akan kita nanti di farmakoterapi ya, nggak sabar ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Jadi, alhamdulillahirobbilalamin, ibu cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Ya, semoga apa yang saya berikan hari ini, apa yang kita bahas, apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa menjadi bekal untuk kalian ke depan, ya sehingga kalian bisa menjadi farmasis yang kan. Saya senang ya kalau misalnya anak saya tuh justru di luar itu bisa terpakai, ya walaupun kita mungkin memberitahukan ke orang lain itu sedikit sifatnya, tapi karena itu berguna pasti akan ada kesenangan tersendiri. Saya cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi singkat dan cuplikan video singkat pembelajaran dari mata kuliah farmakologi lanjut yang saya ampuh. Semoga video ini dapat menjadi gambaran kinerja pengajaran yang saya lakukan di jurusan farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya di salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni mata kuliah farmakologi lanjut. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia, tim penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti seleksi sertifikasi dosen ini. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Sriwijaya, khususnya jurusan farmasi, ketua jurusan, sekretaris jurusan, rekan sejawat dosen, tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa jurusan farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.